Innama sesungguhnya yakhsyallaha yang takut kepada Allah hanyalah dari kalangan orang-orang yang berilmu. Berarti indikator orang itu berilmu adalah rasa takutnya dia kepada Allah. Menjadikan rasa takutnya dia kepada Allah. Yang rasa takut ini akan menjadikan takwa dia kepada Allah. Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Tidak ada yang lain yang takut kepada Allah kecuali hanyalah orang-orang yang berilmu. Berarti ilmu di sini adalah indikatornya menjadikan tiga ini menjadikan orang itu makin takut kepada Allah. Perincian dari takut kepada Allah dua, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Ini namanya takwa. Takwa ini melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Sesungguhnya ini adalah tafsir dari ihdinas siratal mustaqim. Selesai. Katu kabeh wong begitu. Setiap hari dibaca di dalam Al-Fatihah, di dalam sholatnya, sholat wajib maupun sholat sunnah, doanya tidak ada lain, ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya. Ini takwa, permintaan orang itu menjadi takwa. Takwa definisinya menjalankan perintah, menjauhi larangan. Menjalankan perintah, menjauhi larangan dengan dasar ilmu karena rasa takut dia kepada Allah. Definisi ilmunya tiga, maqala Allah, maqala Rasul, maqala sahabat. Urut semuanya, paham ya? Nah, dan materi yang pertama di dalam pelajaran-pelajaran agama yang paling mendasar adalah terkait dengan innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala amal tergantung niatnya. Ya, Pak Zainal sudah hafal hadisnya. Dan hadis nomor 37 terkait dengan itu juga sudah hafal belum? Belum enggak tak suruh ngapalin gitu. Nanti kalau sudah hafal pasti tak tes dulu. Ya. Yang berkaitan dengan itu hadis Arba'in nomor 1 innamal a'malu binniyat dan nomor 37. Hadisnya cuma 42, ini nomor 37. Yang terkait dengan niat yang sudah saya bahas dalam kesempatan yang lalu ya. Bahwasanya orang berniat saja mendapatkan satu kebaikan. Dia mengamalkannya mendapatkan 10 dan sampai dengan 700 kebaikan dan seterusnya. Dan orang yang beramal berniat keburukan tidak jadi melaksanakannya, maka katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Dia pun meninggalkannya karena tidak jadi karena Allah, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Dan jika fa'amilaha, mengamalkan keburukan, dia mendapatkan satu dosa saja. Ini adalah hadis yang ke-37. Kemudian yang terkait dengan kemarin ada suasana kepulangan saudara-saudara kita jamaah haji, maka saya berikan salah satu materi juga bahwasanya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang itu bisa melaksanakan ibadah, mendapatkan pahala-pahala ibadah lain meskipun dia tidak melaksanakannya. Ya, saya berikan gambaran untuk mudah diingat adalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Ini adalah ayat Al-Quran. Maka orang yang beramal soleh di malam Lailatul Qadar seperti seolah-olah dia mendapatkan tambahan umur 1000 bulan atau 80 tahunan dalam keadaan beramal soleh. Dan ini adalah hak, ini adalah benar, bukan istilahnya sesuatu iming-iming saja, tidak. Ini adalah qaul. Dan yang semisal itu banyak, hampir di setiap amal mempunyai seperti itu. Orang bisa puasa 1 tahun, bisa Pak Haji. Kalau orang puasa apa? Puasa tengah bulan. Orang yang berbeda, dia puasa di tanggal 13, 14, 15, merutinkan puasa sunat setiap tengah bulan,
tanggal 17, 14, 15 anggar purnama dheweke puasa sunat, purnama puasa sunat kata Rasulullah seperti puasa setahun penuh. Karena apa? Benar telung dina dikalikan 10 kan 30 dina. 30 dina ping 12 320 dina, 320 dina wis setahun. Sahih. Hadisnya begitu. Nanti suatu saat kita bahas insya Allah khusus pahala puasa-puasa sunat rinciannya. Semuanya ada ilmunya. Bukan karena Pak Hardi atau saya menggong pada semangat gawe kayak bayu pengen enggak, ini adalah qala Rasulullah, ucapan Rasulullah. Dan ini rahmat dan kasih sayang dari Allah kepada umat. Bisa puasa setahun, ngelakoni puasa sunat, ditambah ini Senin Kamis dan lain sebagainya, masya Allah itu lebih lagi, lebih lagi. Ini contoh ya, di setiap amal itu punya seperti itu. Kalau dirinci semuanya ada. Ya. Kemudian amalan-amalan ibadah haji itu amalan yang sangat utama, yang orang tidak semuanya mampu secara fisik menunaikannya dengan sebab-sebab tertentu, tidak mampu, maka dia pun bisa mendapatkan pahalanya dengan dia melaksanakan amal-amal yang lain. Dia mendapatkan pahala seperti orang beribadah haji. Yakni salah satunya adalah dia mendatangi sholat berjamaah di masjid. Maka pahalanya seperti pahala orang menunaikan ibadah haji ya. Kemudian pembahasannya adalah adab-adab mendatangi sholat berjamaah. Ya, yang pertama kemarin saya sebutkan apa? Tidak terburu. Ya. Hampir semuanya orang refleksnya agar wis komat kowe melayu nyepeti. Padahal itu bukan ilmu, itu perasaan. Ya kan? Doang sholat cepat wis dipanggil, wis dikomati ya cepat. Orang itu bukan ilmu, itu perasaan. Perasaan laisa minal ilmu, perasaan itu bukan ilmu. Maka saya sebutkan dalilnya yang pertama. Idza sami'tumul iqamah fa 'alaikum bis-sakinah. Wamshu ila sholati fa 'alaikum bis-sakinah. Nek kowe wis krungu qomat, wamshu ila sholat, mlaku aring sholat kowe, nekani sholat, fa 'alaikum bis-sakinah, secara tenang, wal waqar, dan dalam keadaan berwibawa. Wala tusri'u, aja cepat-cepat. Ya. Fama fataku fama adraktum fasolu. Imamnya lagi apa? Fasolu melu sholat kayak gitu. Fama fataku fa'atimu. Sing kue ketinggalan fa'atimu sempurnakan. Rumus itu. Ada kabarnya idza sami'tumul iqamah itu kabar, oh biar keadaan. Fa'alaikum bisakinah perintah. Wal waqari perintah. Ya. Wala tusri'u larangan. Aja cepat-cepat. Terus kabar lagi, fama adraktum fasolu. Imamnya kayak apa? Kowe melu bae kayak gue. Fasolu melu. Fama fatakum fa'atimmu. Sing kowe kelewatan fa'atimmu sempurnakan. Satu hadis saja udah lengkap sekali juga. Lengkap sekali. Ini ucapan Rasulullah SAW. Dan hampir jarang sekali hadis ini terdengar di pengajian yang lain. Pernah dengar? Selain dari saya? Mungkin belum. Pernah tapi jarang. Tapi jarang. Secara umum orang mengabaikan. Bulannya nang dinda nggak bisa komentar pada Melayu, pada cepet-cepet. Ngepingin benjotnya pantar. Empat motor yang ngegas dan seterusnya. Itu bukan ilmu. Ya. Itu. Kemudian dia dalam keadaan berwudu dari rumah. Wudu nanti yang kena ambil batal. Yang lebih utama adalah dari rumah. Karena apa? Langkahnya dia yang pertama tarfa'u darajat, dia menaikkan derajat dia. Langkah yang keduanya adalah menghapuskan dosa-dosa seperti itu. Terus seperti itu. Ini rahmat kasih yang kedua. Tidak dijumpai kecuali orang ini berjalan
ke masjid dalam keadaan berwudu dari rumah. Ya, yang ketiga dia hendaklah menghindarkan diri dari bau-bau yang tidak sedap. Bau-bau yang tidak sedap ya. Man akala min hadhihi syajarah, yakni kata Rasulullah, siapa yang makan dari makanan ini yakni bawang putih, fala yaqrabanna masjidana. Jangan dekat-dekat tempat sholat. Ajari masjid di sini. Di resiki memakai pasta gigi atau yang lain. Dan yang semisal itu, ya, bau badan, keringat, pakaian atau yang lainnya yang semisal itu hendaklah dia bersihkan atau tiadakan sebelum dia mendatangi ke masjid. Kemudian yang keempat adalah perintah dalam ayat Al-Quran, ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, khudu zinatakum. Ambil perhiasan kalian ketika mendatangi masjid. Maksudnya pakai pakaian yang bagus. Jangan salah-salah. Saya nggak usah contohkan. Ya, pakai pakaian yang bagus. Memakai sandal yang bagus kalau perlu ya. Itu termasuk perhiasan adalah memakai sandal yang bagus. Bapak-bapak ya maksudnya. Pakaian yang bagus. Kemudian memakai wewangian juga bapak-bapak. Ibu-ibu tidak memakai wewangian. Itu kebalikan dari yang tadi, bau yang tidak sedap, maka memakai wewangian. Ya. Saya dari sana, Pak Slamet udah berangkat duluan. Aku bisa kerasa wangi nih Pak Slamet. Wah, iya Pak Slamet. Iya, saya kan satu jurusan dengan Pak Slamet. Begitu. Pak Slamet bisa ngarep, nyong ngamburi nih. Aku melu wangi nih. Wangi kayak wangi orang sedap. Oh, wangi terus. Itu salah satunya. Ya. Itu adab dan itu hal yang ringan, ketone sepele. Tapi itu lihat nanti di akhirat amal pahalanya seperti apa. Insyaallah. Ya, seperti itu. Kemudian yang terkait kemarin ada yang sempat celetuk yang tidak mengandung alkohol. Ya. Alkohol pada minyak wangi, alkohol adalah yang dinamakan alkohol adalah maksudnya adalah perkara yang khamar, yakni kaidahnya sesuatu yang diharamkan tidak berarti dia itu najis. Jadi orang yang menganggap parfum yang beralkohol itu adalah haram, tidak boleh digunakan, tidak boleh dibawa dan lain sebagainya, ini adalah salah kaprah. Dan ternyata itu pun bukan alkohol, etanol. Kalau memang itu kandungannya adalah alkohol, alkohol itu adalah bukan najis. Alkohol yang dalam bentuk khamar itu bukan najis. Perkara yang haram bukan berarti dia najis. Anggur-anggur sing ombene bocah-bocah nom kae itu bukan najis, haram saja karena memabukkan. Ciu itu haram tapi bukan najis. Jadi sesuatu yang haram tidaklah kemudian menjadi najis, tidak. Kemudian hadis yang menyatakan siapa sing menuangkan bawa omer PKB untuk dosane, maksudnya adalah dalam kegiatan yang terkait dengan mabuk-mabukan. Dalam orang itu membawa khamar untuk kepentingan yang lain yang bukan itu, maka itu tidak terkena pada. Jadi orang Indonesia kadang-kadang terlalu ekstrim. Karena gue parfum mengandung alkohol dan lain sebagainya. Padahal dokter tiap hari pakai ya. Kenapa? Dokter. Ya, bisa jadi seperti itu. Tidaklah yang diharamkan, sesuatu yang diharamkan tidaklah kemudian najis, tidak. Ya. Dan kandungan alkohol rumusnya itu gampang. Angger diombe apa dipangan mabuk ora. Nek mabuk kuwi alkohol. Sedikit ora kena. Kandungan alkohol secara kimia itu ada di banyak sekali makanan. Contoh tape, contoh minuman-minuman tertentu mengandung. Tapi angger diombe akeh ya orang mabuk kewaregen. Bukan. Pak Hadi mbok arep dar tape akeh sepira ora jamin ora bakal mabuk. Waregen tok. Berarti kandungan alkohol di dalam tape itu bukan khamar, tapi ciu. Si diombe ini kae, sedikit nyicipi haram.
Ki ora nganti mabok setitik. Halo, karena apa? Angger ngombe akeh mabok. Paham ya? Kurma itu mengandung alkohol. Buah kurma itu mengandung alkohol. Anak teknik kimia itu bisa merinci, dibawa di laboratorium. Buah tertentu, makanan tertentu, kandungan alkoholnya sekian. Bukan berarti yang ada kandungan alkoholnya berarti harus tidak. Itu. Tapi kandungan alkoholnya sekian iya. Iya. Jajal, Pak Arif, ya tapi seangka orang bakal mabuk. Orang bakal. Rumusnya begitu. Terus tape orang gendem, orang gendem alasannya kandungan alkohol. Gue salah gue memahami. Laisa minal ilmi, yang begini bukan ilmu, gue perasaan balik ini. Itu ya. Kemudian membaca doa ketika berangkat ke masjid juga membaca. Minimalnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Saya yakin tadi berangkat sholat maghrib banyak yang tidak membaca zikir ini. Saya juga lupa tadi. Ya minimalnya membaca itu Bismillahirrahmanirrahim. Ini zikir ini orang amput loh Pak Adino. Syaitan dari kalangan jin kindresula wong sing mangkat dari masjid maca iki. Setan dari kalangan jin mengatakan kaifana birojulin. Aduh dia kepriwe ke wong piye. Ya. Qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Aduh kepriwe ke wong piye wis dijulungi nang Gusti Allah, dilindungi, diproteksi dengan dia baca wirid ini. Kita nggak tahu komunikasi jin itu bagaimana, tapi Rasulullah kabarkan. Sampai beliau ucapkan ini dengan Rasulullah ini. Dengan sebab orang itu membaca zikir ini, syaitan dari kalangan jin, gue ketar-ketir caranya orang bisa digarap dia. Bahasanya gitu. Sampai beliau dikatakan kaifa laka bi rajulin aduh ke payah ke angel itu prime ke memperkom kiye. Qad hudiya sungguh dia telah mendapatkan petunjuk. Wa kufiya dia wis dicuri, wa kufiya wis diproteksi kabeh dengan sebab dia mengucapkan zikir ini. Ya. Jadi kelebihan umat Islam adalah dia diberitahu rahasia-rahasia dari kalangan jin meskipun dia tidak bisa melihat dan mendengar pembicaraan mereka. Salah satunya adalah dalam hadis ini. Ya, kaifa laka bi rajulin waduh ke angel dia kepriwe ke wong dia wis maca zikir dia. Artinya tidak boleh digarap wis lah lolos begitu istilahnya, ya. Jangan lupa membaca zikir ini ketika berangkat ke masjid, ya. Atau membaca zikir yang lain yang lebih banyak. Saya hanya sampaikan yang paling ringannya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah, ya. Kemudian dia mendatangi masjid maupun dia masuk ke masjid dalam keadaan tidak yusabbih orang kayak tangannya. Jadi mangkat ya biasa. Ini sesuatu yang dicela. Yusabbih ini. Juga ketika duduk di masjid tangannya tidak tasbih, tidak begini. Ya. Jadi tangannya biasa saja, jangan begini, ya. Fa innahu fi sholatin, karena dia sudah teranggap mendapat pahala fi sholatin dalam keadaan seperti orang yang sholat, ya. Orang yang sudah wudu dari rumah berangkat mau sholat jamaah sudah dapat pahala sholat. Salah satunya dia supaya tidak bertasbih begini karena dia dalam keadaan fi sholatin, dalam hadis ini, ya. Kemudian masuk masjid, perhatikan, sudah kita tahu semuanya, masuk masjid dengan kaki kanan dan keluar masjid dengan kaki kiri. Ukurannya mana? Ukurannya pintulah, ambal-ambalan dulu, ya. Ukurannya begitu, pintu, ambal-ambalan belum termasuk. Walaupun ketika masjidnya penuh, di beranda pun menjadi tempat sholat, ya. Ukurannya masuk kaki kanan, keluar kaki kiri,
masuk pun dengan membaca doa masuk masjid ya. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, itu yang paling singkat ya. Dan juga ditambahkan atau didahului boleh dengan sholawat kepada Nabi ya. Dengan sholawat yang pendek saja boleh ya, atau dengan sholawat Ibrahimiyah atau yang lain, dengan sholawat dan membaca doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya Allah bukakanlah abwaaba. Abwaaba pintu-pintu. Berarti orang pun pintu siji, abwaaba rahmatik, pintu-pintu rahmat ya. Jadi mintanya adalah yang banyak. Keluar dari masjid juga seperti itu. Kemudian sudah masuk membaca doa masuk masjid, kemudian melapangkan dengan kaki yang kanan ya. Kemudian dia tidak duduk sebelum sholat. Saya katakan sebelum sholat, maka sholat itu meliputi sholat wajibnya maupun sholat sunnah. Kalau lafaz hadisnya adalah rakaataini, yakni sholat tahiyatul masjid. Idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rakaataini. Jika seseorang dari kalian idza dakhala ahadukum al-masjid, masuk ke masjid, fala yajlis, aja nunggu disit hatta yusalli rakaataini, sebelum sholat 2 rakaat. Nah, nek ora sempat sholat 2 rakaat karena waktunya sudah mendesak, ya ngadeg bae disit. Karo ngenteni qomat, jangan terus nunggu. Ya semender apa-apa ya Nabi yang ya. Jangan, karena Masjid Al-Jannah ini adalah masjid wakaf. Yang masjid wakaf itu mempunyai derajat khusus di sisi Allah sebagaimana disebutkan oleh hadis Nabi, yakni tempat yang paling utama di bumi adalah masjid-masjid. Maka definisi masjid di sini adalah masjid yang ada kewajiban sholat tahiyatul masjid, masjid yang sudah diwakafkan sebagaimana Masjid Al-Jannah. Apa ada yang belum wakaf? Ada. Kadang-kadang masjid rest area, kadang-kadang ya tidak mesti wakaf, masjid kantor, masjid pasar dan seterusnya ya. Tapi tidak kemudian orang mau sholat tahiyatul masjid di masjidnya wakaf dulu, tidak, itu berlebih-lebihan. Tidak. Ini hanya pembahasan secara ilmiahnya saja. Tidak orang mau sholat tahiyatul masjid kudu ngerti masjidnya wakaf dulu, kudu salah gue memahaminya ya. Paham ya? Kemudian tidak duduk ya. Mas Arif dulu sering wah siswa Mas Arif dulu begitu. Terus tapi sekarang Mas Arif juga ngadeg dingin, naik orang Aris Pak. Aris lah, iya. Saya Aris sama Arif bolak-balik ya. Mas Aris ya. Mas Aris sekarang tunggu dulu, wah kita tanggung. Masih kurang 2 menit, semenit. Sholat orangnya ndak. Ada dulu waktu nih. Terus beliau berdiri dulu atas dasar perintah Rasulullah SAW. Kalau dia jenis aja jagung disik, ya itu. Nah itu alhamdulillah ya. Saya atas dasar kecintaan saya memberikan masukan kepada Pak Aris. Pak Aris, wah, dengan bunga sekali menerimanya dan menjalankannya alhamdulillah ya. Seperti itu. Mohon maaf Pak Aris ya. Iya, saya terima kasih sekali. Ya. Kemudian sholat orang itu sebelum dia duduk pun, kalau dia sholatnya mendapatinya sholat fardunya, maka itu pun sekaligus menjadi tahiyatul masjidnya bagi dia. Ada 2 sekaligus. Ya. Nyong ya tahiyatul masjid orangnya tidak ya wis langsung maghrib, langsung isya. Nah maka dia pun mendapatkan 2 pahala sekaligus walaupun menunaikan sholat fardunya. Nah ini pentingnya ilmu itu begitu. Pentingnya ilmu ya. Kemudian yang berikutnya, orang itu hendaklah kalau sudah masuk masjid, salah satu adab yang lain,
Jangan melewati orang depan orang yang sedang sholat sunnah misalnya. Jangan, ya. Beliau katakan, "Lau ya'lamun nas ma fi bukan ini ya." Jadi sebelum pembahasan yang itu, maka orang itu tidak melewati sebentar ya. Lau ya'lamul mar'u baina yadayya al-musalli ma da alaihi lakana ayyuqifa arba'ina. Ya. Khairul lahu min ayyamurra baina yadayhi. Angger wong kuwi ngerti ancamane wong sing mlaku nang ngarepe wong salat, dia ayyuqifa arba'ina. Dia lebih baik menunggu 40. Dalam penafsiran yang lain 40 tahun daripada lewat ngarepe wong sing lagi sholat. Ya kan mungkin ada orang sholat sunat atau apa. Ya. Jangan lewat di situ, ya. Jangan di depan sholat. Ya. Maksudnya adalah melewati antara kaki orang yang sholat dengan tempat sujudnya. Ya. Jadi harus dipahami dia adalah ini ada garis ya. Ini kan sudah jelas ada garis-garis. Nah, orangnya sholat di sini. Sholat di sini kan garis. Sedawa-dawane dhuwur-dhuwure wong sujudnya orang kan garis kene. Berarti yang lewat akhirnya itu wis kena. Orang terus pada ganti Pak Aziz, orang bari-bari. Orang iki wong sholat di bulan-bulan kita ini kena wong sholat nang kono mlakukan kene gleb bae apa. Apa iya gede iya? Itu tuh begitu. Apa itu? Sekarang orang sholat namanya apa ya? Belosan tekan karena badannya orang Dengan yang diharamkan adalah baina ini adalah ini antara kakinya dia di tempat sujudnya sini dia lewat di sini tidak boleh haram tidak boleh ini kan tempat sujudnya dia di sini maka antara kakinya dia dengan tempat sujudnya dia ini tempat sholatnya dia tidak boleh di sini nggak mungkin di mana garisnya akhirnya apa karena balik-balik ya apa begitu. Kamu pada kompeten oke nama dulu. Terus pas jadian inisiatif di Bukit Sutra, kamu terus pada ngambilin. Kewajiban meletakkan sutra itu bukan orang yang tidak sholat, yang sholat pelaku sholatnya bukan orang yang tidak sholat terus ngebruki. sholat kan yang melewati dikasih. Yang sholat bae nang dalan. Maju nang. Nah, itu mau kita bahas besok rinciannya mengenai sutra, mengenai soft awal, insya Allah pada kesempatan yang akan datang. Jadi ilmu itu begitu, ya. Sutra itu bagi jamaah, bagi imam atau apa, insya Allah pada kesempatan yang akan datang. Keutamaan soft awal, soft laki-laki, soft perempuan, insya Allah pada kesempatan yang akan datang. Dan insya Allah pula seluruh materi saya ini nanti ada rangkumannya tertulis poin-poinnya. Bisa bersinau kening. Materi kultum ya tenang. Kopi. Leksus sih pada sholat dalam ya, umumnya sana ya. Tengok ya. Ya sholatnya. Sholatnya jangan Ya anak-anak sutrok ya. Kita tutup saja subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.